Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita diluaskan, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan kasus Carok di Madura, Bangkalan, yaitu antara Mat Tanjar CS versus Hasan Busri dan adiknya yaitu Kak Wardi. Kemarin kita bahas berkaitan dengan KUHP, pasal yang mengenai kedua belah pihak. Justru ternyata pihak Mat Tanjar lah yang memiliki kasus berlapis atau pasal berlapis, mulai dari pasal kekerasan sebelum terjadinya Carok, kemudian kasus pengeroyokan, kemudian kasus pembunuhan berencana dengan menyiapkan pasukan sekitar 10 orang, dan justru isu yang muncul Bang Hasan dan Bang Wardi yang terkena pasal pembunuhan berencana. Tentunya ini sangat tidak tepat dan harus dievaluasi, harus dirubah. Teman-teman sekalian, memang bisa dimasukkan dalam kasus pembunuhan berencana jika antara Mat Tanjar dan Hasan Busri niat duel, misalkan adu kesaktian, adu keilmuan, adu kehebatan, lalu ternyata salah satunya kalah, ini masih bisa dimasukkan di dalam pasal pembunuhan berencana. Namun ini yang terjadi bukan begitu. Justru pihak Mat Tanjar lah yang melakukan kekerasan terlebih dahulu, melakukan intimidasi, melakukan pengancaman, sehingga membuat mental Bang Hasan ini menjadi kacau. Dan dari kekacauan pikiran seperti ini, atau terkena gangguan mental seperti ini, terjadilah Carok dan berhasil mengalahkan kubu Mat Tanjar dan kawan-kawan. Nah ini karena adanya Bang Hasan ini masuk pada pasal membela diri. Karena apa? Kubu Mat Tanjar sejak awal sudah melakukan intimidasi dan melakukan pelecehan. Mulai dari memukul, memaki-maki, meludahi. Ini sebuah bentuk pelecehan dan menghancurkan martabat orang lain. Dan tentu di dalam Islam wajib untuk dilawan model seperti ini. Nah, kemarin kita bahas dari versi KUHP, yaitu hukum yang berlaku di negara kita, yaitu Indonesia tercinta ini. Namun, ternyata teman-teman, jika kita klopkan dengan hukum Islam, yaitu hukum jinayat, hukum fikih yang berkaitan dengan kriminalitas, justru Bang Hasan ini masuk dalam pasal yaitu membela diri, bukan pasal pembunuhan berencana. Oleh karena itu, jika seseorang membunuh siapapun atas dasar membela diri, di dalam Islam bebas dari qisas dan kafaroh, yaitu bebas dari hukuman dan juga denda. Kenapa? Karena membela diri itu hukumnya wajib di dalam Islam. Nah, pada saat ini mari kita bahas dari sisi fikih. Saudaraku sekalian, kejahatan bisa saja terjadi secara tiba-tiba atau secara spontanitas. Misalkan seperti pelecehan, kemudian pembegalan, atau bahkan merencanakan pembunuhan. Nah, di sini kasus yang kita bahas adalah Bang Hasan dan Bang Wardi versus Mat Tanjar, Mat Redam, Najeri, dan Hafid. Dan juga teman-teman yang lain yang melarikan diri itu. Perlu diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan siapapun, setiap makhluk hidup. Apalagi yang beragama Islam, wajib kita junjung kehormatannya. Dalam kondisi terdesak, siapapun boleh melawan kejahatan yang ada di sekitarnya, yang ada di depan matanya. Namun, semua itu perlawanan harus dilakukan secara berlahan, yaitu step by step. Misalkan mulai dari berunding terlebih dahulu. Artinya bicara dengan baik-baik. Kemudian
ketika itu tidak mungkin dan masih buntu, maka boleh kita berteriak. Ketika berteriak tetap tidak merubah keadaan, maka boleh kita minta tolong kepada orang lain yang ada di sekitar kita atau tetangga kita. Lalu ternyata itu juga tidak membuahkan hasil, maka boleh kita memukul orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, ternyata memukul juga tidak efektif. Dia tetap ingin melakukan kejahatan atau ingin membunuh kita, maka penjahat tersebut boleh kita bunuh. Yang mana orang tersebut memang sejak awal ingin membunuh kita dan ada indikasi untuk membunuh kita, misalkan menyiapkan tenaga, menyiapkan senjata, menyiapkan kondisi tertentu untuk membunuh kita. Maka kondisi seperti itu kita diperbolehkan untuk membela diri, yaitu membunuh orang yang ingin membunuh kita. Oleh karena itu, pada saat kita dihadapkan pada kondisi tertentu, termasuk ada orang yang berniat jahat kepada kita, lalu kita bertarung dan si penjahat tersebut mati, maka di dalam Islam tidak ada kisos atau kafaroh. Kisos itu kita harus dihukum setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kafaroh itu kita membayar denda. Dan ini sama dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Artinya sebenarnya KUHP ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sudah kita pelajari. Nah, hal ini juga dialami oleh Bang Hasan dan Bang Wardi yang melawan Matanjar dan kawan-kawan. Yaitu tiada lain dan tiada bukan, yaitu membela diri. Bukan mereka itu berduel, ingin menunjukkan kehebatan, ingin menunjukkan kekuatan, siapa yang lebih kuat, karena mereka berdua ini sama-sama pendekar, walaupun Matanjar lebih terkenal, tapi mereka semua itu sama-sama pendekar. Namun walaupun sama-sama pendekar, kubu Hasan dan Wardi sama sekali tidak pernah menampakkan kehebatannya atau pernah menantang orang lain, berduel misalkan, itu tidak pernah. Berarti ini indikasi terjadi jinayat atau kriminalitas. Nah, ketika sesuatu itu mengarah ke kriminalitas, maka hukumnya kriminal. Siapapun yang bersalah, dia wajib dihukum atau wajib didenda. Baik menurut KUHP maupun menurut hukum Islam. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa mengenai membela diri di dalam Islam sudah diatur secara jelas, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencuplik atau menyepil daripada dalil-dalil yang biasa dipakai untuk melindungi orang-orang yang membunuh penjahat atas dasar membela diri. Pertama, kita ambilkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 41. Di situ dijelaskan yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, maka tidak ada suatu dosa atas mereka. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 41. Nah, silakan dicek sendiri di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi, kita ambilkan misalkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan kehormatannya, maka dia mati syahid. Jadi misalkan pertarungan antara Bang Hasan versus Matanjar, ternyata Hasan ini kalah, dia dihukumi mati syahid. Jika kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya adalah di situ ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang hendak merampas hartaku? Lalu Rasulullah menjawab, jangan kau berikan hartamu. Lalu laki-laki tersebut kembali bertanya, bagaimana jika dia akan membunuhku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, lawanlah dia. Lalu laki-laki tersebut kembali bertanya, bagaimana jika aku terbunuh? Lalu Rasulullah menjawab,
kamu mati syahid. Laki-laki itu kembali bertanya lagi, bagaimana jika aku membunuhnya? Kemudian Rasulullah menjawab, dia masuk neraka. Nah, di dalam hadis yang lain juga dijelaskan berkaitan dengan kemungkaran. Jika kita semua melihat sebuah kemungkaran, baik secara verbal, kemudian secara fisik, maupun secara haliah yang lain, perilaku yang lain, wajib bagi kita untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Nah, ini dijelaskan dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, melihat kesalahan, melihat kejahatan, maka wajib bagi siapapun untuk menghentikannya, untuk merubahnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Namun ternyata dia tidak mampu untuk merubah atau menghentikan kejahatan tersebut melalui kekuatan atau kekuasaannya, maka fabilisanihi, dengan lisannya kita ajak ngobrol baik-baik. Namun jika ternyata juga tidak efektif, tidak bisa merubah kejahatan tersebut atau menghentikan kejahatan tersebut, fabiqalbihi, maka cukup hati kita itu ingkar, hati kita tidak membenarkan apa yang terjadi. Nah, dengan begitu maka kita terbebas dari hukum dosa. Misalkan kasus caro antara Bang Hasan dan Mat Tanjar dan kawan-kawan, sebetulnya kan banyak masyarakat yang menyaksikan caro mereka. Namun banyak yang bungkam karena takut jika mereka salah ngomong, bisa jadi juga akan mengalami hal yang sama. Sebetulnya orang-orang yang melihat, yang menonton caro itu, dia juga harus bersaksi untuk saat ini. Apalagi yang sekarang ini, yang 6 pelaku caro yang mengeroyok Hasan ini juga sebetulnya harus dimintai persaksian. Kenapa? Karena mereka selain saksi kunci juga bagian dari pelaku jinayat itu, pelaku kejahatan yang direncanakan oleh Mat Tanjar. Kemudian Bang Hasan dan Bang Wardi justru terlindungi oleh hukum membela diri. Dan ini dibenarkan baik oleh KUHP, yaitu hukum yang berlaku di negara kita, maupun di dalam hukum Islam. Yaitu ketika seseorang membela diri dan ternyata orang yang berniat jahat tersebut meninggal dunia di tangan kita, kita tidak terkena hukuman dan tidak terkena denda. Saudaraku sekalian, dari paparan Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi tersebut, bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa mencegah kemungkaran, kejahatan adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Dan bahkan jika terpaksa harus kalah, maka hukumnya mati syahid. Dan jika kita menang, maka kita bagian dari pahlawan, yaitu orang-orang yang memberantas kemungkaran atau kejahatan. Nah, dalam kasus Bang Hasan dan Mat Tanjar ini, tentunya Bang Hasan harus mendapatkan perhatian khusus, yaitu untuk segera diringankan atau bahkan dikeluarkan dari penjara, karena dia hanya membela diri atau melindungi diri dari kejahatan orang lain, bukan niat melakukan kejahatan atau hanya iseng-iseng untuk duel carok, bukan. Karena diawali terlebih dahulu sebelum carok itu sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu sebuah tindakan kekerasan, baik secara verbal, yaitu ucapan yang kasar, maki-maki, kemudian diludahi, kemudian dipukul, lalu ditantang. Nah, tantangan inilah yang menyulut kemarahan Bang Hasan yang kemudian mengajak adiknya Bang Wardi. Tentunya pasal yang mengenai Bang Wardi tiada lain dan tiada bukan hanya melindungi kakaknya. Karena Bang Wardi memang sejak awal tidak langsung ikut carok, mengamati terlebih dahulu terjadinya carok. Nah, ketika kakaknya dikeroyok, baru Bang Wardi melindungi kakaknya. Jadi yang perlu kita bahas di sini adalah masalah Bang Hasan dan Mat Tanjar CS. Oleh karena itu, pihak kepolisian segera mengambil keputusan tegas, tangkap orang-orang yang belum tertangkap itu, dan bebaskan Bang Hasan dan Bang Wardi, karena mereka hanya membela diri. Teman-teman,
Jika ingin berkomentar atau punya pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya dengan bahasa yang sopan, yang santun. Jangan bahasa yang ngawur. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.